Ini adalah sebuah kasus kondisi kelainan Down syndrome yang kita temukan pada akhir masa hampir mendekati trimester ketiga akhir menjelang persalinan. Karena air ketuban yang berlebihan, jadi ini polyhydramnions. Karena bayi ini tidak bisa menelan, lihat ini ada 2 gelembung-gelembung di lambung. Ini adalah sumbatan pada lambung dan usus. Jadi duodenum atau usus halusnya ini tidak nyambung ke lambung. Ada sumbatan atresia duodenum. Jadi ini kasus yang kita namakan Down syndrome trisomi 21, di mana karakteristik dari trisomi 21 ini ya umumnya polyhydramnion karena bayinya tidak bisa menelan. Jadi ada sumbatan pada lambung menuju ke usus halusnya. Salurannya tidak nyambung. Atresia duodenum. Karena itu umumnya kasus-kasus Down syndrome itu disertai dengan munculnya polyhydramnios atau air ketuban yang berlebihan. Ya tidak selalu ya terjadi pada ibu-ibu yang hamil pada usia ibu di atas 35 tahun. Tetapi semakin usia ibunya mendekati usia di atas 35 menjelang 40 ya karena genetikanya yang sudah menjadi tidak terlalu bagus. Perhatikan ini wajahnya, jadi karakteristik wajah dari Down syndrome itu ya ada sudut matanya yang melekuk naik ke atas ya. Makanya dulu kita namakan ras seperti ini istilahnya mongoloid. Itu sudah tidak boleh dipakai lagi sebutan itu karena mengacu pada sebuah genetika suku di Asia Timur atau Asia Tengah, ras Mongolian. Karena ini kita kembalikan pada yang pertama kali menemukan yaitu Sir Langdon Down sekitar abad 19 dari Inggris. Dia menyebutkan bayi ini dengan bayi menyerupai semua wajahnya sama. Mau suku bangsa ras apapun wajahnya semua sama. Jadi nasal bone-nya ini absen, tidak ada, lalu nasal bridge-nya masuk ke dalam ya, mau dibilang apa pesek atau, tapi bukan istilah pesek ya sebenarnya karena tulang hidungnya ini tidak ada, jadi seolah-olah tidak ada tonjolan tulang hidung di depan hidungnya ini, jadi antara dahi dengan hidungnya ini hampir terlihat rata ya, flat nose istilahnya. Ya ini adalah wajah karakteristik dari bayi Down syndrome. Ya ini yang kita namakan upslanting palpebra, perhatikan sudut matanya yang melekuk ke atas. Ini dia melekuk. Makanya dulu dinamakan Mongoloid karena menyerupai suatu etnik Mongolian. Tapi ya sekarang kan tidak boleh kita sebutkan demikian karena itu suatu hal yang normal, jadi kembali pada wajah masing-masing gitu. Jadi ini kita kembali sebutkan sebagai nama penemunya, namanya Down syndrome, Sir Langdon Down, tahun 1900-an lah. Beliau yang meneliti sindrom Down ini pertama kali. Jadi perhatikan ini facies wajah dari Down syndrome. Kadang-kadang kita sering temukan lidahnya menjulur sendiri ya. Ya itu suatu behavior tertentu yang ini kita temukan lidahnya menjulur sendiri. Ya seperti melet-melet begitu ya. Ini karakteristik yang kadang kita temukan behavior terjadi pada kondisi Down syndrome. Ya ini orang tuanya kita edukasi, kita beritahu supaya dia mau melakukan pemeriksaan genetik ya sebenarnya sudah telat sekali, tapi wajib. Namun nanti begitu lahir kan karakteristik wajahnya sangat-sangat bisa dibedakan.
Perhatikan kembali bentuk kepalanya bundar, bulat. Jadi kalau kepala kita itu bentuknya oval, lonjong, bukan bulat bundar seperti ini. Bulat bundar seperti ini istilahnya brachycepal, menyerupai bola ya. Jadi ini istilahnya brachycepal, lebih lebar di area pelipis kanan kirinya lebih lebar daripada bagian ujung ubun-ubun depan belakang. Jadi bentuk kepalanya seperti bola, bulat. Perhatikan ini air ketubannya yang sungguh-sungguh berlebihan karena bayi ini tidak bisa menelan. Lalu perhatikan kita melihat tangan ini ada istilah namanya simian kris, seperti tangan menggenggam di dahan ya, seperti primata atau simpansi itu biasanya istilahnya menggenggam saat menggelayut di dahan. Nah ini tangannya menggelayut ini namanya simian kris. Susah untuk kita buktikan, tapi ya itu istilah daripada kelainan sindrom Down. Jadi sindrom ini suatu sekumpulan kelainan yang bisa kita temukan satu-satu. Tadi kita sudah temukan usus tidak nyambung, flat nose, nasal bridge-nya rendah, kepalanya bulat. Nah ini harus ini tangannya ini yang membentuk simian kris. Tangan seolah menggelayut di dahan, ya cukup sulit lah untuk kita temukan. Namun ini kasus yang kebetulan muncul semua, kondisinya bisa kita lihat. Jadi kalau trisomi 21 itu adalah kelebihan satu gen kromosom di nomor 21. Kita punya 23 pasang kromosom. Lah dia kelainannya pada nomor 21 gitu, kelebihan satu kromosom. Ini bayi laki-laki. Namun ya variasi Down syndrome itu mulai dari yang mampu didik, mampu latih, atau sampai yang tidak bisa dilatih apapun ya. Jadi variasi intelijen quotientnya, IQ-nya itu dari variasi di bawah 90 lah sampai 40. Itu kan variannya kita sebutkan mulai dari debil, imbecile, moron, ada kualifikasi ya beberapa itulah istilahnya. Kalau klasifikasi kita orang normal ya IQ kita harusnya di atas 100 ya. Perhatikan juga jantung janin ini ada sekat kadang-kadang yang bocor. Biasanya terjadi ventricle septal defect pada jantung bayinya. Itu yang kadang-kadang bisa kita lihat. Nah ini seolah-olah ini ada ventricle septal defect. Jantung bayinya terlihat ada sekat yang bolong. Nah ini kelihatan sekali pada sekat antara biliknya terlihat tidak menyatu. Kecil sekali tapi yaitu suatu kondisi yang sindrom berikutnya yang kita temukan yaitu kelainan jantung. Maaf karena seperti itulah, jadi umumnya kondisi genetik ini kan tidak baik. Jadi ada beberapa kriteria Down syndrome yang biasanya mereka tidak mencapai usia dewasa. Jarang yang mencapai usia 20 tahun meskipun ada ya, dan banyak sekali kok yang sampai dewasa, hanya ya mungkin ketergantungan itu yang kita tidak tahu. Seberapa level mampu dilatihnya dan mampu bekerja gitu ya untuk memenuhi kondisinya sendiri, artinya tidak tergantung gitu. Itu yang kita belum tahu ya. Nah ini adalah kondisi yang kita namakan low ear set. Jadi posisi telinganya di bawah dari sudut. Kalau kita tarik, misalnya kita memakai kacamata ya, nah ini sudut dari belakang kacamata kita tarik ke belakang. Jadi umumnya dia tidak bisa mencantolkan ke kacamata di telinganya kacamatanya akan melorot. Itu yang istilahnya low ear set position.